Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas kontroversi wasit yang menyulut emosi pemain timnas Indonesia saat melawan Malaysia dalam ajang Piala AFF Women Futsal 2026, dan hitung-hitungan timnas Garuda bisa lolos ke semifinal. Satu pertandingan, 3 keputusan yang aneh banget, dan sekarang nasib timnas futsal putri kita benar-benar di ujung tanduk. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas laga super panas lawan Malaysia kemarin. Kita juga akan hitung-hitungan gimana caranya supaya timnas kita bisa lolos ke semifinal AFF Futsal Women 2026. Yap, benar banget. Bayangin, cuma dari satu pertandingan aja, ada 3 keputusan wasit yang bikin geleng-geleng kepala. Dan gara-gara itu, nasib timnas kita sekarang jadi taruhannya. Yuk kita runut bareng-bareng, gimana sih ceritanya kok bisa sampai kayak gini? Oke, kita mulai dulu dari awal ya, biar kebayang situasinya. Laga lawan Malaysia itu kan bukan cuma pertandingan biasa. Ini tuh duel klasik, gengsinya tinggi banget. Jadi ya, dari peluit pertama aja, hawanya udah panas. Timnas kita sebetulnya startnya bagus banget loh. Mainnya agresif, dominan dari awal. Tapi ya itu, harusnya kan jadi pertandingan yang seru ya. Malah tensi di lapangan jadi makin parah gara-gara beberapa keputusan wasit yang jujur aja kontroversial banget. Dan ini yang akhirnya ngerusak ritme permainan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ada 3 keputusan wasit yang bener-bener ngerugiin tim kita. Ini dia momen-momen yang jadi biang keroknya, yang bakal kita bedah satu-satu. Jadi, kontroversi ini tuh kejadiannya nggak cuma sekali. Ada di babak pertama, terus lanjut lagi di tengah-tengah pertandingan, dan puncaknya, klimaksnya, itu ada di menit-menit akhir yang super krusial. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini dia nih yang pertama. Bikin kita semua garu-garu kepala. Pemain kita dijatuhin di kotak penalti Malaysia, jelas banget kontaknya. Harusnya ya penalti lah 100%, peluang emas itu. Tapi wasitnya bilang apa? Play on, lanjut main. Ya jelas aja para pemain kita protes keras. Ironisnya, kontroversi kedua itu kebalikannya. Giliran Malaysia yang dapat tendangan bebas di posisi bahaya. Padahal pelanggarannya itu dinilai enteng banget. Dan yang bikin nyesek, ya dari tendangan bebas inilah Malaysia bisa nyamain kedudukan. Sakit banget. Dan ini dia puncaknya, momen paling krusial. Di menit-menit akhir kita lagi main power play dan gol! Kita berhasil cetak gol kemenangan. Tapi, tiba-tiba golnya dianulir. Alasannya? Katanya sih handball, padahal kelihatannya nggak sengaja sama sekali. Wah, di situ langsung buyar semua harapan buat menang. Oke, jadi setelah hasil imbang yang penuh drama itu, gimana dampaknya ke posisi kita di klasemen? Jawabannya, posisi kita sekarang jadi gawat banget. Bisa kita lihat di sini, Thailand ada di puncak dengan 3 poin, sementara Indonesia dan Malaysia sama-sama punya 1 poin. Nah, posisi kayak gini nih yang bikin laga terakhir kita lawan Thailand jadi partai penentuan, hidup matilah istilahnya. Oke, terus pertanyaannya sekarang gimana dong caranya biar kita bisa lolos ke semifinal dengan posisi di klasemen yang kayak begini? Apa aja skenarionya? Yuk kita coba hitung-hitung bareng. Intinya, ada 3 kemungkinan hasil di laga terakhir lawan Thailand nanti. Dan tiap hasil itu punya skenario lolosnya masing-masing. Kita lihat satu-satu ya. 3 jalan itu ya simpelnya menang, seri, atau kalah. Pastinya kita semua pengennya yang pertama dong ya. Tapi kita harus siap sama semua kemungkinan. Oke, kita mulai dari skenario paling enak dulu. Skenario pertama yang paling kita semua doain. Indonesia menang lawan Thailand. Kalau ini terjadi, jalannya mulus banget. Kita bakal dapat 4 poin, peluang lolos jadi gede banget. Kita bisa jadi juara grup atau runner-up. Tapi ada syaratnya, Malaysia di pertandingan terakhirnya nggak boleh menang. Lanjut, skenario kedua. Kalau hasilnya seri. Nah, kalau ini kejadian, situasinya jadi lebih ribet. Poin kita jadi 2, dan nasib kita jadi tergantung sama hasil pertandingan lain. Kita harus ngarep Malaysia kalah. Kalau ternyata Malaysia juga seri, nah penentuannya pakai selisih gol. Dan ini dia, skenario ketiga yang paling amit-amit jangan sampai terjadi. Kita kalah dari Thailand. Poin kita ya tetap 1, peluang lolosnya tipis banget. Kita cuma bisa berharap keajaiban, yaitu Malaysia harus kalah dan kalahnya harus telak banget biar kita bisa menang di selisih gol. Dari tadi kan kita ngomongin selisih gol terus ya. Nah, kalau ada tim yang poinnya sama, emang ada aturannya, namanya tiebreaker. Biar lebih ngerti, kita coba pahami aturannya. Penentu nomor 1 itu ya, selisih gol.
Gampangnya, total gol yang kita masukin dikurangi total gol yang kita kemasukan. Makin positif angkanya, ya makin bagus. Nah, ini alasan kenapa di skenario paling sulit tadi kita butuh banget Malaysia kalah telak. Terus gimana kalau selisih golnya sama? Masih ada penentu lainnya. Kalau cuma ada dua tim yang poinnya sama, yang dilihat itu hasil pertandingan mereka berdua atau head to head. Kalau masih sama juga, baru dilihat siapa yang paling banyak nyetak gol atau produktivitas gol. Tapi, tahu nggak? Di luar semua hitung-hitungan di atas kertas ini, ada satu hal yang jauh lebih penting. Kuncinya itu ada di mental dan fokus. Percuma skenarionya bagus, tapi kalau tim nggak bisa bangkit dari kecewa kemarin, kemampuan mereka buat move on dan main bagus di laga penentuan, itu yang paling utama. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke mereka. Setelah merasa dicurangi, setelah melewati laga yang capek fisik dan mental, sanggupkah para Srikandi futsal kita bangkit? Mampukah mereka nunjukin mental juara dan buktiin kualitas mereka yang sebenarnya di pertandingan terakhir? Jawabannya, ya kita tunggu dan saksikan sama-sama.